Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Sebelumnya saya akan sebelum saya menyampaikan seminar hasil penelitian, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 21663900026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Prof. Dr. Nusirwan Muin MSc MMM selaku Ketua Sidang Penguji, dan anggota penguji 1 Bapak Dr. Insinyur Yuli Zain MM, ketiga anggota penguji 2 Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, keempat anggota penguji 3 Dr. Alex Jami SEMM. Selanjutnya akan saya sampaikan seminar hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir, Iklim Organisasi, dan Kecerdasan Emosional melalui Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di dalam Instansi Badan Perusahaan Batam. Sebelum saya melanjutkan pemaparan seminar hasil saya, sedikit saya mengucapkan terima kasih juga bahwa kami telah melakukan koreksi atas perbaikan beberapa nutulan sidang proposal yang sudah disetujui oleh para penguji pada tanggal 19 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Sebelumnya kami sampaikan bahwa dalam nutulan perbaikan dari sidang diskusi pada tanggal 19 yang lalu, ada beberapa poin yang mungkin dapat kami sampaikan, yakni pada nomor 4, definisi konseptual kerja masih lemah. Ini setelah kita perbaikin, yakni pada halaman 60 dan 57. Kemudian pada berikutnya, pada jumlah hipotesis. Hipotesis sebelumnya ini kami sampaikan sebanyak 10 hipotesis, namun ini harus dikoreksi menjadi 9 hipotesis. Kemudian dari analisis SEM ini harus dibuat secara lengkap. Alhamdulillah kami sudah sampaikan nanti di pemaparan berikutnya untuk modul SEM setelah kami siapkan. Kemudian pada koreksi dari Dr. Bapak penguji pertama, yaitu Dr. Insinyur Yuli Zain MM, yakni kami sedikit sampaikan perlu menjelaskan bagaimana menentukan variabel interfinding dan tujuan yang menghitung variabel interfinding. Kemudian yang berikutnya, apa itu pegawai BP Batam, masalah utamanya apa ada dengan kinerja BP Batam, dan fakta di lapangan seperti apa, dan data pendukungnya masalahnya apa. Ini sudah kami uraikan dalam pada halaman 1-23, berikut halaman barunya 1-32. Berikut dari Profesor Dr. Ismu Hajar SCME selaku penguji 3 juga menyampaikan adanya perubahan hipotesis menjadi 9, di mana pada pemaparan kami sebelumnya terdapat hipotesis 10, sehingga perlu diperbaikin, dan ini sudah kami perbaikin menjadi 9 hipotesis. Kemudian pada berikutnya, di bab 2, dalam sintesis dari setiap variabel penelitian hendaknya secara jelas dicantumkan indikator-indikator dan setiap dimensi. Ini sudah kami jelaskan juga, sistem variabel penelitian lengkap dengan dimensi dan indikatornya. Kemudian pada butir berikutnya,
pada nomor 6 ini cantumkan pengaruh simultan dan pengaruh bersama-sama. Ini sudah kami cantumkan pengaruh simultan pada hipotesis keempat dan hipotesis ke-9. Ini pada halaman 99 sampai halaman 100. Kemudian lanjut pada penguji 4, yakni Bapak Dr. Alex Jami, SMM. Di sini disebutkan bahwa indikator apa yang mempengaruhi kinerja dan gap apa saja yang muncul. Ini sudah kami siapkan juga variabel yang mempengaruhi kinerja meliputi pengembangan karir, iklim organisasi, kecenderungan emosional, dan kepuasan kerja. Gap yang muncul secara teoritis adalah beberapa penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda terkait pengaruh pengembangan karir, iklim organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Gap empiris yang muncul adalah rendahnya kinerja pegawai pada Badan Perusahaan Batam. Kemudian berikutnya pada butir 6, munculnya kinerja pegawai dan ukurannya apa, dan apa masalah yang terjadi dengan kinerja BP Batam. Di sini sudah kami uraikan juga, sudah kami praktekin. Itu kinerja pegawai BP. Kinerja pegawai adalah pencapaian hasil pekerjaan dari pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka oleh instansi, termasuk segala hal yang dilakukan pegawai melampaui tugas dan tanggung jawab yang diberikan instansi, serta segala hal yang memiliki implikasi negatif bagi institusi. Kinerja pegawai diukur dengan 4 dimensi, yaitu kinerja tugas, kinerja kontekstual, kinerja adaptif, dan kinerja kontraproduktif. Masalah utama yang terjadi dalam penelitian adalah rendahnya kinerja pegawai pada Badan Perusahaan Batam atau BPI Batam. Selanjutnya, izin kami akan menyampaikan bentuk pola model yang akan dapat kami uraikan satu persatu. Dalam pola model ini kami perlu jelaskan bahwa pengembangan karir yang merupakan dari mencerminkan beberapa indikator, yaitu perencanaan kerja, pengalaman kerja, pendidikan, promosi jabatan, dan kebijakan organisasi. Dari 4 indikator ini, yang tertinggi adalah promosi jabatan dengan nilai sebesar koefisiennya 0,90 terhadap pengembangan karir. Kemudian pada iklim organisasi, ini memunculkan nilai yang tertinggi adalah pendekatan struktural, yaitu pada nilai koefisiennya sebesar 0,79. Kemudian kecerdasan emosional ini memberikan kontribusi terhadap sebesar nilai koefisiennya sebesar 0,88. Sehingga secara bersamaan pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional memberikan dampak kepada kepuasan kerja sebesar 0,64 persen, sedangkan dengan nilai T tabelnya sebesar 5,49. Ini berarti menunjukkan bahwa nilai T tabel lebih besar pada F tabelnya, ya T hitungnya, T hitung daripada T tabelnya. Kemudian selanjutnya kepuasan kerja akan kemudian pada bidang kepuasan kerja terhadap kesempatan promosi, ini menunjukkan nilai yang koefisiennya sebesar 0,86, yaitu pada kesempatan promosi. Kemudian pada indikator kinerja pegawai, ini menunjukkan koefisien tertinggi sebesar 0,92 pada kinerja tugas. Sehingga secara bersamaan juga pengaruh dari indikator kepuasan kerja dan kerja pegawai sebesar
sebesar 0,64. Maaf, 0, maaf. Jadi pengaruh secara bersamaan dengan nilai R kuadrat atau determinan sebesar 0,85. Sedangkan untuk pengaruh kebersamaan tadi juga antara pengembangan karir, iklim organisasi, kecerdasan emosional kepada kepuasan kerja sebesar determinan 0,85. Berikut juga dengan kepuasan kerja pada determinan R pada 2 0,93. Ini secara bersamaan memberikan pengaruh atau kontribusi dari pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional. Berikut kepuasan kerja. Jadi pada struktur 1, ini bisa dapat dijelaskan juga, yakni kinerja kerja sebesar 0,28 dan maaf, ini kinerja kerja. Pengembangan karir dan ditambah dengan iklim organisasi plus dengan kecerdasan emosional, ini sebesar dengan determinan sebesar 0,85%, sehingga faktor lain sebesar 0,15 ini di luar dari pool model atau di luar pengaruh faktor-faktor lain. Ini gambaran daripada struktural pertama. Sedangkan gambaran daripada struktural kedua, ini kepuasan kerja digambarkan dari kinerja kakak sebentar. Kepuasan kerja plus sama pengembangan karir plus sama iklim organisasi dan kecerdasan emosional. Ini membentuk nilai determinannya sebesar 0,93%, sehingga ada faktor yang dipengaruhi dari lain sebesar 0,07%. Artinya ini cukup memberikan satu nilai yang cukup signifikan terhadap gambaran daripada persamaan struktur 2. Sedangkan dari variabel atau di variabel pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional, jika dibandingkan dengan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hal ini bisa kita lihat bahwa pengaruh langsung sebesar 0,52, jika dibanding dengan tidak langsungnya sebesar 0,172. Ini berarti pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Artinya, dengan lebih besarnya pengaruh langsung daripada pengaruh tidak langsung, ini menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu kinerja pegawai tidak harus melalui kepuasan kerja. Ini bisa langsung dari pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional bisa langsung menemui kinerja kerja pegawai. Ini maksudnya kalau dinilai pengertian dari langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsungnya. Sedangkan sebaliknya, apabila pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung, ini harus ada proses melalui kepuasan kerja. Jadi pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional harus melalui kepuasan kerja untuk mencapai kinerja pegawai. Jadi dapat kami sampaikan di sini. Pengaruh langsung variabel pengembangan karir terhadap kinerja pegawai lebih besar daripada pengaruh tidak langsung pengembangan karir terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Namun, didapatkan hasil yang berbeda untuk pengaruh langsung iklim organisasi dan juga kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai yang sama-sama lebih kecil daripada pengaruh tidak langsungnya. Terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja, sehingga variabel kepuasan kerja adalah model penelitian adalah partial mediating. Sehingga dapat disimpulkan untuk memperoleh kinerja pegawai atau KP yang optimal dapat diperoleh dengan meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan sebagai variabel mediasi dan iklim organisasi dan kecerdasan emosional. Implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka implikasi secara teoritis adalah bahwa kinerja pegawai pada BB Batam, terutama pada dimensi kinerja tugas atau KP1, dengan indikator ini, rule performance-nya KP13 akan mampu ditingkatkan jika pegawai pada Badan Pengusahaan Batam didukung oleh kepuasan kerja, terutama pada kesempatan promosi KK3 atau KK3.
Dengan indikator peluang promosi atau KK31 didukung pula oleh peningkatan pengembangan karir pada dimensi promosi jabatan atau PK4 dengan indikator kesempatan kenaikan promosi atau PK41 dan didukung juga oleh iklim organisasi pada dimensi pendekatan struktural atau IO1 dengan indikator sejauh mana aturan perusahaan mempengaruhi perilaku pegawai atau IO13 serta didukung juga dengan variabel kecerdasan emosional atau KE pada dimensi pengaturan diri KE2 dengan indikator kemampuan adaptasi atau adaptability pegawai atau KE22. Kemudian implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel iklim organisasi pada dimensi pendekatan struktural atau IO1 dengan indikator sejauh mana aturan organisasi mempengaruhi perilaku pegawai atau IO13 dan didukung juga oleh pengembangan karir pada dimensi promosi jabatan atau PK4 dengan indikator kesempatan kenaikan promosi PK41 serta didukung juga dengan variabel kecerdasan emosional pada dimensi pengaturan diri KI2 dengan indikator kemampuan adaptasi atau adaptability pegawai pada atau KE22. Jika mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatannya kepuasan kerja pegawai pada BP Batam pada dimensi kesempatan promosi KK3 dengan indikator peluang promosi atau KK31. Berdasarkan hasil tersebut, perbaikan terhadap ketiga variabel yaitu iklim organisasi, pengembangan karir, dan kecerdasan emosional beserta dimensi dan indikatornya dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Namun, karena yang paling dominan adalah variabel iklim organisasi, maka variabel iklim organisasi harus menjadi fokus perhatian untuk meningkatkan keinovatifan. Kemudian implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kepuasan kerja atau KK pada dimensi kesempatan promosi KK3 dengan indikator peluang promosi KK1 dan didukung juga oleh pengembangan karir pada dimensi promosi jabatan atau PK4 dengan indikator kesempatan kenaikan promosi atau PK41 didukung juga dengan variabel iklim organisasi pada dimensi pendekatan struktural atau IO1 dengan indikator sejauh mana aturan perusahaan mempengaruhi perilaku pegawai atau IO13 serta didukung pula oleh variabel kecerdasan emosional pada dimensi pengaturan diri atau KE2 dengan indikator kemampuan adaptasi atau adaptability pegawai atau KE22 jika mampu disatukan dan disinergikan maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada BP Batam terutama dimensi kerja tugas atau KP1 dengan indikator in-role performance atau KP13. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk pegawai pada BP Batam untuk meningkatkan kinerja pegawai terutama dimensi kinerja tugas atau KP1 dengan indikator in-role performance atau KP13 harus melakukan peningkatan terhadap keempat variabel yang yaitu kepuasan kerja, pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional beserta dimensi dan indikatornya. Namun, karena yang paling dominan adalah variabel kepuasan kerja, maka variabel kepuasan kerja harus menjadi fokus perhatian untuk meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya, saran manajerial. 1. Peningkatan kepuasan kerja secara bersama-sama dipengaruhi oleh pengembangan karir, iklim organisasi, dan kecerdasan emosional dengan kontribusi sebesar 80% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan iklim organisasi yang memiliki pengaruh paling dominan, yaitu pada dimensi pendekatan struktural atau IO1 dengan indikator sejauh mana aturan organisasi dapat mempengaruhi perilaku pegawai atau IO13. Kedua, peningkatan kinerja pegawai pada badan pengusahaan BP Batam secara bersama-sama dipengaruhi oleh pengembangan karir, iklim organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja
dengan kontribusi sebesar 93% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan kepuasan kerja yang memiliki pengaruh paling dominan, yaitu pada dimensi kesempatan promosi atau KK3 dan indikator peluang promosi KK31. Ketiga, pada variabel pengembang karir atau PK terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapatkan perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai, yaitu dimensi perencanaan karir atau PK1. Pada indikator memulai merencanakan, dimensi pengalaman kerja PK2, pada indikator kontribusi, target dan pencapaian hasil, dimensi pendidikan atau PK3, pada indikator diberikan izin belajar, pada ada pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas kerja, serta dimensi promosi jabatan PK4 pada indikator kesempatan kenaikan posisi dan keahlian. Saran manajer keempat, pada variabel iklim organisasi atau IO terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai, yaitu dimensi pendekatan struktural atau IO1. Pada indikator ukuran organisasi dan struktur terpusat atau terdesentralisasi, serta dimensi pendekatan interaktif pada indikator interaksi dalam organisasi. Kelima, pada variabel kecerdasan emosional atau KE terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan kepuasan kerja, kinerja pegawai, yaitu dimensi kesadaran diri KE1 pada indikator kepercayaan diri, dimensi kesadaran sosial KE4 pada indikator orientasi pelayanan, serta dimensi keterampilan sosial atau KE5 pada indikator pengaruh dan manajemen konflik. Keenam, pada variabel kepuasan kerja atau KK terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja pegawai, yaitu dimensi rekan kerja atau KK5 pada indikator keahlian rekan kerja. Ketujuh, pada variabel kerja pegawai atau KP terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang, yaitu dimensi kinerja kontraproduktif pada indikator keterlambatan dalam bekerja. Saran penelitian selanjutnya. 1. Pada penelitian ini, variabel kecerdasan emosional merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada PB Batam, sehingga variabel kecerdasan emosional disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Kedua, pada variabel kinerja pegawai Badan Pengusahaan Batam atau BPB Batam terdapat kontribusi pengaruh dari variabel pengembangan karir, iklim organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja sebesar 93%. Untuk itu, terdapat 7% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut, sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap kinerja pegawai pada BPB Batam dapat lebih besar lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu. Mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami mohon koreksi dan masukan daripada dosen-dosen penguji. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.